Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Raga Karsa Teknik ya. Untuk kali ini kita akan review alat kita. Ini ada helm las ya. Ada helm las merek Dayden tipe Robin 500. Nah, untuk si helm las ini biasanya kita gunakan di lapangan untuk pastinya untuk mengelas ya. Cuma dia selain bisa untuk mengelas, dia juga bisa untuk melindungi kita saat kita memotong atau menggerinda ya. Menggerinda yang di situ ada percikan-percikan api ya. Di situ ada percikan-percikan api. Nah, dia jadi melindungi mata kita, malah melindungi muka kita ya, si helm ini. Dan di sini juga ada modenya untuk penerangannya. Dan di sini ada modenya, bisa disetting pengen yang gelap atau yang terang gitu ya. Di sini bisa. Oke, langsung saja kita bahas ya si helm las ini. Untuk tampak di dalamnya seperti ini ya. Tampak dalamnya seperti ini, dan di sini, dan tampak depannya seperti ini. Nah, untuk di sininya ini ada modenya. Ini bisa kita pencet, yang mode ini bisa dipencet ya. Dan yang ini bisa diputar, ini untuk mengatur tinggi rendahnya nanti ya. Ini untuk modenya, ganti modenya ya untuk yang ini. Dan di sini ini ada untuk mengatur si talinya ini ya. Jadi talinya ini ingin kencang seperti ini atau kita kendorkan. Nah, saat kita kendorkan, misal ini kepala ya, ini kepala. Nah, misal kita ingin buka dari wajah kita itu bisa. Nah, jadi seperti ini. Jadi akan terbuka. Nah, untuk menutupnya jadi ditutup seperti ini. Gitu ya. Jadi misal kita ingin menggunakannya terus-menerus, tinggal kita kencangkan saja supaya si helmnya ini tidak goyang-goyang gini ya. Tidak goyang-goyang dari si kepalanya. Jadi seperti itu. Nah, untuk fitur-fiturnya di sini ada fitur-fiturnya ya. Nah, untuk selanjutnya di sini dia ada untuk mengatur ya besar kecilnya. Ini kita pindahkan coba. Kita pindahkan yang paling besar. Nah, ini. Nah, ini untuk paling besar. Mungkin teman-teman ingin memindahkan yang paling besar ini bisa. Dan ini untuk mengencangkan, mengendurkan ya, supaya di kepala kita itu bisa pas. Kita bisa atur di sini supaya tidak terlalu longgar, supaya tidak terlalu kencang gitu ya. Senyamannya kita ya, itu bisa disetting lewat ini. Nah, untuk selanjutnya di sini ada displaynya ya. Di sini ada displaynya. Nah, untuk displaynya ini mungkin kita copot saja ya. Kita copot saja supaya teman-teman jelas. Soalnya kalau di sini itu kurang kelihatan ya. Di sini kurang kelihatan. Ini kita copot saja. Cara nyopotnya seperti ini. Nah, untuk cara nyopotnya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas ya tentang mode-modenya ini, display-displaynya. Di sini ada keterangan mode, tombol mode. Di sini coba kita pencet ya. Nah, ini untuk mode welding. Ya, ini welding diperuntukkan untuk las ya. Dan untuk selanjutnya ini ada mode cut. Nah, yang mode cut ini dia untuk memotong ya. Misal kita memotong menggunakan plasma cutting. Nah, itu bisa menggunakan ini mode cut. Di bawahnya ini ada mode green ya. Mungkin tulisannya terlalu kecil, nggak kelihatan. Nah, ini ada mode green. Nah, untuk mode green ini dia diam ya. Jadi akan ya memang untuk melindungi saja. Jadi dia tidak ada sensitivitas untuk gelap terang itu tidak ada. Jadi dia hanya untuk ya terang saja. Tapi itu terangnya bisa diatur dengan set ini ya, terangnya si mode grinding ini. Jadi dia stay. Misal kita atur di mode yang gelap, dia akan stay di gelap. Nah, misal kita atur di mode yang terang, dia akan stay di terang gitu. Jadi tidak akan berkedip-kedip si mode green ini.
dan di bawahnya ini ada keterangan lowbat. Nah, misal baterainya si display ini misal habis, dia akan ada keterangan di sini berwarna merah, berkedip-kedip ya di sini. Itu tandanya baterainya minta ganti gitu ya. Dan untuk selanjutnya, nah di sini ada tombol set, sensitivitas, sensitivitas ya, dan delay ya. Ini nanti kita akan Nah, ini akan kita jelaskan ya. Nah, untuk yang mode set ini untuk mengatur tingkat kegelapan lensa secara manual saat welding ya. Jadi saat welding, saat mata kita itu misal di sini masih tembus ya. Di sini pancaran cahayanya itu masih tembus ke mata kita. Nah, itu bisa kita atur ya. Kegelapannya si lensanya ini bisa kita atur lewat sini. Jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, untuk ini ada sensitivitas ya. Ini untuk naik turunkan sensitivitas. Jadi seberapa respon sih si displaynya ini untuk menangkap si cahayanya itu, supaya saat cahayanya itu ditangkap, ini displaynya ini akan langsung gelap ya. Jadi tidak sakit di mata kita. Nah, itu tujuannya si helm las ini. Memang dirancang untuk seperti itu. Jadi dia otomatis ya, dia akan gelap sendiri. Nanti misal pancaran cahayanya itu udah redup, dia akan terang lagi supaya mata kita itu bisa melihat jelas sih benda yang kita las, seperti itu. Nah, misal saat kita las ada pancaran cahaya, dia akan redup supaya mata kita tidak sakit. Nah, jadi seperti itu untuk si helm las ini. Memang dibuat seperti itu. Dan itu sangat membantu kita ya, supaya mata kita tidak mudah sakit, terus kepala kita tidak pening gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini ada delay ya. Ini untuk mengatur waktu tunda saat lensa balik dari posisi gelap ke terang. Nah, jadi saat ini yang sama seperti ini, cuman ini kebalikannya ya. Jadi saat gelap, nah ingin pindah ke terang itu bisa kita atur lewat ini ya. Jadi untuk delay ini dia mengatur si cahaya kembalinya ya. Jadi dari gelap ke terang itu ingin yang responsif atau yang nunggu dulu berapa detik baru terang lagi ya. Itu bisa menggunakan si mode delay ini. Jadi bisa kita atur dari sini. Nah, untuk cara mengaturnya ya, sebentar saya perlihatkan ya. Jadi yang di sini ini bisa kita pencet ya. Bisa kita pencet. Nah, ini di mode cut. Ini mode welding. Nah, misal kita ingin mengatur kegelapannya, nah tinggal kita pencet ini. Nah, ini mode set, kita kegelapannya di sini ya. Di tengah-tengah ini bisa kita setting lewat ini ya. Lewat ini. Jadi seperti ini. Nah, ini mode marknya ya. Dan ini mode yang paling rendah. Jadi ini untuk tingkat kegelapan, ada percikan api. Nah, kegelapannya bisa kita atur lewat sini ya, supaya kita nyaman saat mengelas gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini sebelahnya ada mode sensitivitas ya. Di sini ada mode sensi, tulisannya sensi. Nah, ini juga bisa kita atur lewat sini. Jadi untuk sensi ini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Untuk mode sensi, dia seberapa responsif dia mengubah display ini dari terang ke gelap, itu bisa kita atur lewat sini ya, sensitivitasnya. Ini mode sensi, kita ubah. Ini yang paling mak ya, jadi ini yang paling cepat gitu. Dan untuk sebelahnya ini ada mode delay. Nah, ini sudah mak ya. Jadi ini misal kita makin ya, kita maksin, dia akan kembalinya itu akan cepat. Nah, jika kita turunkan ya, dia kembalinya akan agak delay gitu ya, agak nahan gitu. Kembalinya akan agak lama, dari percikan las yang sudah selesai itu akan agak lama untuk terangnya lagi gitu. Jadi seperti itu terangnya si display ini ya. Jadi seperti itu ya teman-teman.
Oke, supaya teman-teman tahu ya, supaya teman-teman tahu, mungkin kita akan praktekkan saja ya. Kita praktekkan supaya teman-teman bisa lihat saat menggunakan helm las ini. Jadi supaya teman-teman memiliki gambaran lah ya. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja ya kita praktekkan. Nah, untuk selanjutnya uji coba ya langsung di lasnya. Kita akan mengelas dan nanti kita akan lihat dari sini untuk sensitivitasnya, untuk kegelapannya itu seperti apa sih di penglihatannya dari lensa si helm ini. Nanti kita akan perlihatkan. Jadi untuk pertama kita setting dulu ya modenya. Kita setting di mode welding. Terus untuk kegelapannya juga kita setting ini kita setting di standar ya, di nomor 3. Terus selanjutnya kita setting sensitivitasnya juga. Ini kita setting di posisi max ya, supaya sensitivitasnya tinggi ya di max ini, di sini. Dan untuk ini delaynya kita setting di paling ujung aja ya, paling bawah. Oke, ini sengaja kita lepas ya, supaya saat di kamera itu helmnya itu tidak mengganjal di kamera kita gitu ya. Ini sengaja kita lepas. Oke, langsung saja ya kita praktekkan. Nah, untuk selanjutnya tadi kan kegelapannya itu kurang ya, masih agak terang lah. Itu kita ganti ya, kita ganti kegelapannya di ini. Tadi kan di sini yang ketiga ya, 1, 2, 3. Nah, kita ganti di yang kelima sini ya, kita ganti, atau di 13 ini ya. Nah, di sini. Oke, langsung saja kita coba ya. Nah, masuk iki kadang jadi seperti itu ya teman-teman untuk hasil praktek kita dengan helm las ini, dan hasilnya seperti itu. Saya rasa untuk di lapangan sudah cocok lah ya, sudah proper untuk di lapangan, dan juga sangat membantu kita saat ada proyek pengelasan. Biasanya kita menggunakan helm las ini. Jadi sekian ya teman-teman untuk review kali ini, saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.